Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 14 Agustus 2025, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa, Pakem. Adapun tema renungan pagi ini adalah peringatan bagi yang sengaja berbuat dosa. Kita akan mendengarkan berdasarkan firman Tuhan melalui Ibrani pasal 10 di ayat 26 sampai 31. Maka mari, sebelum kita mendengarkan itu semua, kita siapkan hati dan kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa dalam sepanjang waktu hidup kami. Untuk pagi hari ini, membuka hari mengawali dengan berserah kepadamu untuk dimampukan dalam setiap pilihan jalan yang kami lalui seturut kehendak-Mu. Kami berserah dengan belajar mendengar Engkau melalui firman-Mu. Mampukan itu semua dapat kami dengarkan, kami rasakan untuk dipahami dan dihidupi di dalam laku setiap waktu. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari bersama kita membuka dari kitab Ibrani pasal 10 di ayat 26 sampai dengan ayat 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia? Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan, dan bersama kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tema peringatan bagi yang sengaja berbuat dosa. Sahabat Petra, ketika kita mengingat kata tentang dosa, apa sih dosa itu? Nah, beberapa hal menceritakan pemahaman atau definisi tentang dosa. Ia adalah tindakan, pikiran atau ucapan yang melanggar hukum dan kehendak Allah. Tentu akan membawa dampak atau mengakibatkan putusnya hubungan manusia dengan Allah. Perpisahan antara manusia dengan Allah. Dosa dianggap sebagai pelanggaran kasih
terhadap Tuhan dan juga sesama, dan dapat terjadi dalam banyak hal bentuknya, baik itu pikiran, perkataan, juga perbuatan. Sahabat Petra yang terkasih, lantas bagaimana dengan kehidupan kita yang kita jalani? Apakah dosa menjadi bagian yang mewarnai dalam dinamika kehidupan manusia? Ya, ketika kita mencoba merefleksikan dalam setiap waktu yang kita jalani, ternyata kita tidak mampu berbuat apa-apa hanya dari kekuatan kita sendiri. Hanya dari kekuatan diri kita sendiri. Kita begitu rapuh karena terbelenggu pada keinginan yang berorientasi untuk kepentingan diri semata. Nah, sahabat Petra yang terkasih, bagaimana dengan catatan di dalam Ibrani 10 di ayat 26 sampai dengan 31 tadi? Ketika kita membaca dan mengulang serta merasakannya, saya melihat di ayat 26. Di sana dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tentu firman Tuhan ini mengingatkan kita, sangat jelas dikatakan bahwa ya ketika seseorang dengan sengaja, menurut saya, dengan sengaja dia melakukan perbuatan dosa. Dia sudah tahu tentang kebenaran, tetapi tidak mau tahu tentang kebenaran itu. Dengan sengaja kemudian menolaknya, dengan sengaja kemudian melakukan yang berbanding terbalik dengan kebenaran, berarti ketidakbenaran, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa konsekuensi dari itu semua? Sahabat Petra, renungan tentang dosa yang disengaja ini menegaskan bahwa perbuatan dosa yang disengaja dan terus-menerus disengaja dilakukan gitu ya oleh seorang Kristen akan menistakan Tuhan, dan ini menyebabkan koyaknya, terganggunya persekutuan manusia dengan Tuhan, dan mengarah pada konsekuensinya adalah mendapatkan peringatan yang begitu keras. Kalau dia terus-menerus melakukan itu, mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen namun tidak mengindahkan firman Tuhan Yesus Kristus, berarti dia sengaja melakukan dengan hati yang tumpul dan keras kepala. Tidak mau tahu dengan perbuatan yang dia benar-benar tahu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan itu mengganggu persekutuan dengan Tuhan. Perbuatan dosa yang disengaja bisa menyebabkan bahkan terganggunya persekutuan yang erat antara manusia dan Allah. Dan dalam konteks kitab Ibrani, dosa yang disengaja karena sudah tahu tentang kebenarannya, dosa yang disengaja dapat mengundang hukuman dari Allah, baik yang datang dengan cepat maupun lambat. Bagaimana dengan Allah yang penuh kasih? Bagaimana Allah dalam diri Yesus Kristus yang datang memberikan kehidupannya
bagi umat manusia justru itulah. Manusia yang lemah, yang penuh dosa, selalu direngkuh oleh cinta kasih, kebaikan, dan itu anugerah. Maka sejatinya hukuman Allah atas manusia itu mengingatkan betapa Allah sangat mengasihi manusia. Bahkan ketika Dia tahu manusia begitu rapuh dan lemah, yang tahu tentang kebenaran tetapi masih melanggar, tidak pernah ditinggalkannya. Tuhan Yesus Kristus menjadi bukti kehadiran cinta kasih yang ternyata memperbaharui kehidupan umat manusia. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka yang menjadi penting di sini adalah bagaimana terjadinya pembaharuan hidup. Ketika kita sudah tahu bahwa dosa adalah putusnya hubungan manusia yang mengakibatkan koyak hidup kita, yang membuat kita tidak tenang sejatinya menjalani hidup. Itu mengingatkan bahwa mari kita meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dalam dosa yang kita lakukan, dengan berbagai bentuk yang saya percaya setiap dari kita dapat merasakannya. Bagaimana ketika putus hubungan dengan Tuhan. Tuhan katakan, A, kita melakukan yang B, dan seterusnya. Pasti ada ketidaktenangan di dalam hati, dalam batin kita. Oleh karena itu, pembaharuan hidup ini yang menjadi lebih penting. Oleh karena itu, memahami kembali bahwa kita punya Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sejatinya sangat membenci dosa, dan menginginkan manusia yang dikasih hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita rasakan dan kita rawat dengan baik untuk kita hidupi. Konsekuensi yang diterima oleh orang yang sengaja berbuat dosa sangatlah besar, yaitu kematian. Kematian yang tidak membawa dia dalam damai sejahtera dan ketenangan. Sengaja berbuat dosa sama dengan menentang Allah dengan lantang dan tanpa memikirkan apa yang akan menjadi konsekuensi atas perbuatannya. Maka dosa yang disengaja pastinya akan mengundang murka Allah. Orang yang melakukan dosa secara sengaja memiliki perasaan yang tumpul, merasa tidak bersalah, dan ketika itu menjadi hal yang biasa dilakukan, menjadi sesuatu yang membuat manusia merasa tidak punya beban lagi melakukan pelanggaran. Namun kita diingatkan dalam bagian surat Rasul Paulus, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat dari kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran duniawi, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka menjadi lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal kehidupan di dalam kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepadanya. Orang yang demikian, yang mengakui bahwa ia adalah orang Kristen yang benar namun sama sekali tidak mengindahkan apa yang sudah dikatakan melalui firman-Nya, itu adalah orang yang sudah termasuk menista Tuhan. Perjanjian Baru menyebutkan beberapa konsekuensi berbahaya yang datang dari dosa yang disengaja dalam kehidupan orang Kristen. Konsekuensi itu termasuk
gangguan persekutuan kita sehari-hari dengan Allah. Putusnya hubungan kita dengannya. Dan ketika kita putus hubungan dengan Dia, kita bisa membayangkan apa yang kita rasakan. Ketidaktenangan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Sahabat Petra yang terkasih, karena itu mari kita belajar terus mengarahkan hidup kepada cinta kasih Tuhan, berserah dengan segala anugerah kehidupan yang Dia berikan dan berjuang melakukan apa yang baik dan benar sesuai kehendak-Nya. Jangan putus hubungan dengannya. Pelihara, rawat, dan terus berpegang teguh pada kehidupan di dalam Dia. Dia merengkuh dengan penuh cinta kasih hidup kita. Sahabat Petra, kita akan mengakhiri sapaan pada pagi hari ini, embun pagi, renungan firman Tuhan, dan mari kita teduhkan hati, kita kembali di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam sepanjang waktu hidup kami. Terima kasih ketika kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau mengingatkan agar kami belajar terus hidup seturut kehendak-Mu, benar-benar menjaga hidup dengan baik dan benar. Ketika kami telah mendengar kebenaran dalam kehidupan, kami berusaha melakukannya dengan baik. Engkau Tuhan yang mempunyai hidup kami, menjadi sumber pertolongan yang selalu akan menyertai di hari-hari yang kami jalani. Maka hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Kamis 14 Agustus 2025, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Esti Widyastuti, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.